Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera. Kembali lagi di channel kita di acara Sudut Ruangan. Jadi kali ini kita mau bercerita tentang salah satu cerita horor yang datangnya dari teman saya. Konon katanya di salah satu daerah di Cianjur, di kawasan dekat-dekat sekolahan, ada salah satu rumah yang dulunya tuh dipakai untuk kos-kosan putri. Konon katanya, saya dapat cerita ini dari teman saya. Jadi ada satu kejadian yang sangat mengerikan. Dari salah satu kos di daerah tersebut, ada satu siswi SMA yang kos itu meninggal karena bunuh diri. Gak tahu sebabnya apa, tapi yang jelas itu sangat mengerikan. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya salah satu penghuni kos mulai pindah kosan atau mulai keluar dari kosan tersebut karena mungkin takut ya, karena kejadian tersebut. Satu persatu keluar, akhirnya kosan tersebut kosong. Hampir sekitar, kata teman saya, hampir sekitar 5 tahun lebihan kosong. Nah, akhirnya setelah 5 tahun lebih kosong, ada salah satu keluarga besar yang pindah ke rumah tersebut yang asalnya bekas kos-kosan. Jadi pas pertama pindah, kata teman saya, ada salah satu yang repair mungkin ya. Jadi kalau rumah nggak ditinggalin apalagi selama 5 tahun lebih, itu pasti banyak yang rusak. Terus cat-catnya udah mulai pudar, jadi ada pengecatan ulang segala macam. Terus ada salah satu yang kerja yang ngecek nih, dia bilang sompral karena dia tahu background atau cerita sebelumnya tentang kos-kosan atau tentang rumah tersebut gitu. Jadi dia ngomong kalau dia nggak percaya sama hantu atau sama mitos, sama mistis gitu. Nah, di salah satu kejadian, tepatnya pukul 8 malam menurut teman saya gitu yang cerita, dia beres ngecat karena tangannya banyak cat, dia mau basuh tangannya ke WC. Jadi di WC itu ketika dia membasuh tangan, gayung yang asalnya ada di dalam bak mandi yang gak mungkin jatuh, gak disimpan di atas, tapi di dalam bak mandinya, di dalam air gitu. Tiba-tiba kayak ada yang angkat terus jatuh. Nah, itu juga gak ngerti sih ya, mungkin gak tahu menurut kalian kayak gimana, tapi cukup menegangkan juga. Yang pastinya sih, yang kalau misalkan di dalam bak itu gak bakalan mungkin jatuh, tapi kalau misalkan disimpannya yang di atas atau di pinggiran bak atau biasa disimpan di atas tuh, yang mungkin jatuh karena kesenggol atau apapun itu, nggak tahu. Nah, terus banyak setelah itu kejadian-kejadian aneh, bahkan yang makin lebih menyeramkan katanya. Setelah kejadian itu, jadi setelah rumah itu beres, di repair, terus diperbaiki segala macam, mulailah diisi oleh salah satu keluarga besar. Jadi di dalamnya tuh katanya ada 6 kamar, di bawah ada 4 kamar, di atas ada 2 kamar. Karena bekas kos-kosan putri, jadi di atas tuh 2 kamar dan di pinggirnya ada lahan kosong itu buat jemuran. Nah, yang bunuh diri ya salah satu pelajar atau yang kos itu yang bunuh diri itu, tepatnya kejadian yang bunuh dirinya pas di tempat jemuran atau di sekitaran situ. Nah, jadi banyak hal-hal mistis yang terjadi katanya. Cuman saya rangkum beberapa karena saya juga nggak mau lebih memperdalam karena saya nggak tahu ya, ini cerita dari teman saya. Jadi setelah kejadian yang pertama tadi, gayung yang tiba-tiba jatuh itu nggak tahu kenapa, terus ada salah satu kejadian ketika semua anggota keluarga yang ada di dalam rumah itu keluar karena ada urusan atau mungkin ada satu kerjaan atau misalkan mereka berlibur keluar pergi. Nah, ketika pulang ke rumah, jadi jelaskan di rumah itu nggak ada siapa-siapa. Jadi ketika pas pulang ke rumah, tiba-tiba ikan
yang ada di dalam rumah. Jadi di dalam rumah itu kata teman saya ada kolam, jadi kolam ikan. Pas mau masuk enggak sih, katanya, jadi nggak tahu gimana dia ada kolam di dalam rumah, katanya ada kolam di dalam rumah, nggak tahu, nggak ngerti, pokoknya kayaknya buat hiasan di tengah rumah kayak gitu. Dan ikannya itu ikan hias katanya, ikan koi yang nggak mungkin loncat gitu. Nah ketika pulang, mereka beli itu atau dari mana itu nggak tahu, ketika pulang yang di rumahnya itu kan nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba lihat ikannya itu udah berserakan di lantai. Nah itu yang jadi nggak ngerti ya, maksudnya kenapa bisa berserakan, apa loncat atau gimana, nggak tahu. Kalau misalkan air sama batas kolamnya itu dekat ya ada kemungkinan juga untuk loncat. Tapi kalau misalkan batas air sampai batas kolam sama airnya itu agak jauh, yang nggak tahu sih. Itu kejadian yang kedua katanya. Terus yang ketiganya, karena dari keluarga itu open house, jadi semua teman-temannya tuh bisa nongkrong tiap malam, bisa nangkring lah gitu ya. Nah, ada salah satu kejadian dari teman saya juga itu, yang waktu itu ketika lagi nongkrong, ada salah satu orang yang naik ke atas ke kamar. Kan kebetulan di lantai 2 itu kamar, ada 2 kamar dan di pinggirnya tempat jemuran. Nah yang tempat kejadiannya bunuh diri itu, ketika dia naik ke atas, dia tahu mau ngambil apa, disuruh ngambil apa, ada cewek berbaju putih yang lagi mainin rambut, kurang lebih seperti itu, kayak mau nengok ke belakang, tapi karena mungkin orangnya ketakutan ya jadi langsung lari. Nggak spesifik juga teman saya bilangnya, jadi langsung lari katanya. Pokoknya di tempat jemuran yang tempat bunuh diri itu ada salah satu cewek, atau ada salah seorang cewek yang memang aneh juga gitu, main rambut di tempat jemuran malam-malam, ya pakai setelan putih gitu. Terus di rumah itu kan cewek kayak ibunya, terus siapanya lagi pada ada di bawah ya, lagi pada nongkrong, lagi pada ngumpul di bawah, nggak ada yang di atas. Di atas tuh kosong. Jadi pas ke atas tuh ketika ngeliat cewek katanya kabur, nggak tahu sih. Nah itu kejadian selanjutnya. Terus ada juga katanya di kos-kosan itu kejadian yang cukup mengerikan juga sih, ini nyangkutnya sama hidup ya. Jadi ada salah satu anggota keluarga yang lagi berjemur, bukan berjemur ya, berjemur itu di pantai, ngejemur baju, lebih tepatnya sih ngejemur baju di atas yang di tempat bunuh diri itu. Tapi itu kejadiannya aneh, jam 8 sekitar jam 7 pagian. Ngejemur baju sendiri di rumah, nggak ada siapa-siapa karena orang-orang rumah pada keluar ya, ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang ngejemur baju. Nah ketika ngejemur baju tiba-tiba ada yang bisik, ayo bunuh diri teman saya. Nah itu yang saya bikin merinding, bikin takut. Soalnya kan kejadiannya jam 7 pagi. Kebanyakan orang kan pada stigma orang tuh kalau misalkan ngobrolin tentang horor atau mistis itu kan kejadian itu pasti malam-malam gitu, tengah malam kayak pada berapa gitu. Ini kejadiannya itu jam 7 pagi, ada yang bisikin ayo bunuh diri bareng ya, temenin katanya. Intinya ngajakin dia bunuh diri, tapi akhirnya kabur gitu. Jadi dari cerita yang tadi saya ceritain sih ada beberapa poin juga, apalagi tentang hal yang horornya, hal tentang yang mistis ini. Ada beberapa tadi, yang pertama tuh gayung yang tiba-tiba jatuh gitu, dari bak, bukan dari pinggiran baknya, dari dalam baknya. Terus yang kedua tuh tadi ada yang kejadian ikan berserakan di lantai. Terus yang nextnya ada yang melihat sosok cewek misterius itu yang lagi mainin rambut. Yang keempat itu yang menurut saya itu yang paling serem tuh yang keempat, karena apa ya, kejadiannya itu pagi-pagi jam 7 pagi. Terus ajakannya bukan ajakan ya, atau misalkan bukan teror yang biasa-biasa gitu, tapi terornya itu lebih mengerikan karena dia ngajak bunuh diri, ajakan buat bunuh diri, buat nemenin dia ya. Itu yang mungkin apa ya, jadi pertanyaan juga sih, apakah memang benar makhluk misalkan makhluk astral itu malam doang, atau misalkan di tiap hari kita ada
bisa direct message juga sih ke IG kita di Everlast Production. Kalau kalian suka sama video kita, like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya di Sudut Ruangan.